Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak pada hari Rabu pembelajaran berikutnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Memang kita belum bisa dipertemukan dikarenakan virus corona ini masih menjadi pandemik. Untuk itu tetap jaga kesehatan. Jika terpaksa keluar dari rumah, gunakan masker, lalu jaga jarak, ya, dan minum suplemen yang meningkatkan daya tahan tubuh. Lebih baik kita berdiam diri sementara di rumah, istirahat saja ya. Pembelajaran satu arah ini mudah-mudahan bermanfaat karena kami mengupayakan semaksimal mungkin agar kalian dapat terus belajar walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung ya, jadi tetap semangat. Baiklah, pembelajaran beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang matematika. Masih ingat nggak? Ya, tentang mengurutkan pecahan. Bagaimana mengurutkan mengurutkan pecahan, di mana pecahan tersebut berpenyebut sama, di mana pecahan tersebut berpenyebut berbeda. Sekarang pembahasannya masih berkaitan dengan pecahan, tetapi berbeda bentuk. Nah, yaitu judulnya membandingkan pecahan yang berbeda penyebut. Awal di 2 minggu yang lalu Pak Baris sudah mengawali tentang macam-macam bilangan pada matematika. Salah satunya adalah bilangan pecahan. Minggu lalu Bu Ira menyampaikan tentang mengurutkan pecahan. Saat ini kita belajar tentang perbandingan pecahan. Sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya, tetapi memang dibutuhkan kembali di kelas 6. Jadi tetap belajar dengan semangat ya. Perhatikan pada papan tulis ya. Di sini ada contoh soal. Membandingkan dua pecahan di mana pecahan tersebut memiliki penyebut yang berbeda. Jika penyebutnya sama seperti mengurutkan pecahan. Jika penyebutnya sama, hanya membandingkan pembilangnya saja. Misalkan 1/8 titik-titik 5/8. Coba, penyebutnya sama-sama 8. Nah, maka itu tinggal membandingkan bilangan yang di atas, yaitu pembilangnya saja 1 dan 5. Menurut kamu 1 dan 5 apa perbandingan yang tepatnya, tandanya? Betul, 1 kurang dari 5. Jadi 1/8 kurang dari 5/8. Itu Ibu anggap mudah, makanya Ibu tidak tulis. Nah, sekarang kita konsentrasi terhadap penyebut yang berbeda. Bagaimanakah tekniknya? Memang di beberapa ulasan ada yang menggunakan perkalian silang. Tapi setelah kami cermati, dianalisis, ini tidak menghasilkan akurasi atau nilai yang tepat. Ada beberapa pecahan yang tidak bisa menggunakan pertukaran pengali silang. Makanya Ibu gunakan 2 alternatif. Nih ada 2 caranya. Jadi kamu nanti boleh memilih ketika mengerjakan soalnya ya Nak ya. Boleh menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Perhatikan contoh. 3/5 titik-titik 2/7. Nah, teknik yang pertama atau langkah kerja yang pertama atau cara yang pertama boleh dengan cara menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Ini bisa kalian cari nilai kelipatannya. Nanti tentukan sama seperti waktu kita mengurutkan pecahan ya. Kelipatan dari 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Perkalian 5 hasilnya ya. Kemudian 7 pun sama. 7 berapa Nak? 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Jika kamu sudah mengurutkan hasil dari perkalian 5 dan 7, kamu nanti akan menemukan bilangan di antara kedua angka tersebut. Ada 35
yang Ibu ambil ya di antara dua bilangan ini. Maka kita samakan penyebutnya. 3/5 dikali berapakah yang hasilnya 35, yaitu 5 kali 7, hasilnya 35. Pengali antara penyebut dan pembilang angkanya harus sama, tidak boleh berbeda ya. Jadi hasilnya 21/35. Kemudian kita geser sedikit ke arah kanan. Di sini ada 2/7. 7 dikali berapa titik-titik, hasilnya 35. Jadi 35 yang kita cari ini sebagai penyebut terakhir. Nah, 7 dikali 5 hasilnya 35. Karena dikali 5 berarti pembilangnya pun dikali 5. Tidak boleh berbeda angka. Jadi menghasilkan pecahan 21/35 dan 10/35. Nah, menurut kamu apakah sudah sama penyebutnya? Tentu sudah sama, maka dengan begitu kita mudah untuk membandingkan pecahan tersebut. Dibuatlah 3/5 lebih besar dari 2/7 atau hasilnya 21/35 lebih besar dari 10/35. Bagaimana? Mudah kan? Ibu yakin kamu bisa mengerjakannya. Kita geser kembali ke arah kanan lagi. Di sana ada alternatif yang kedua. Bu Ira, ini terlalu panjang caranya kalau menggunakan pecahan dengan mencari nilai kelipatan dari kedua bilangan tersebut. Ya, boleh. Dengan langkah yang kedua, ini lebih mudah dengan cara membaginya menjadi bilangan desimal. Ya, menjadi bilangan desimal ini lebih mudah. Tapi yang harus diperhatikan oleh kalian ya, oleh siswa adalah teknik dalam membaginya. 3/5, 3 berada di dalam rumah bagi, 5 berada di dalam 5 berada di luar rumah bagi. Tinggal dibagi 3 bagi 5. Bilangannya lebih kecil 3 dibandingkan 5. Maka ini sudah aturan matematika. Tambahkan 0 di atas di gentengnya, 0, tambahkan 0 di dalam angka yang lebih kecil, jadi 30. Jangan langsung 300 atau 3000. Satu persatu menambahkan nolnya. 30 dibagi 5. Bisa ya? 5 dikali berapa yang hasilnya 30. 6 kali 5 30. Ini namanya pembagian tidak bersisa. Jadi nolnya 0 ya, sisanya hanya 0. Ada yang kedua, 2/7. 2 di dalam rumah bagi, 7 di luar rumah bagi. Sama, 2 lebih kecil dibandingkan 7. Maka aturan matematikanya langsung tempatkan 0, di atas ya, di atas rumah baginya. Lalu ditambahkan 0, satu saja ya. Jadi yang awalnya 2 menjadi 20. 20 dibagi 7. 7 dikali berapa? Hasilnya mendekati 20. Kira-kira berapa? 7 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati, nggak boleh melebihi. Ya, 7 dikali 2 hasilnya 14 ya. 7 dikali 2, 2 letakkan di atas ya, di atas rumah baginya. 2 dikali 7, 14. Susunannya harus tepat ya, satuan-satuan, puluhan-puluhan, agar kamu bisa menyusun, menjumlahkan atau mengurangkan. Harus tepat susunannya, jangan berantakan. 0 dikurang 4 tidak bisa pinjam ke depan. Jadi 10 kurang 4, 6 ya. 6 dibagi 7 tidak bisa, lebih kecil 6 dibandingkan 7. Maka tidak perlu lagi menambahkan 0, itu sudah otomatis ya. Langsung tambahkan ya, langsung tambahkan 0. Jadi 60 dibagi 7 berapa? 7 kali berapa yang hasilnya kurang dari 60? 56. Jadi 8 dikali 7, 56. Sisa 4. Bu, diterusin ke bawah, tidak usah. Minimal di belakang koma ada 2 angka. Itu sudah mewakili jawaban ya. Di belakang koma ada 2 angka. Nah, ini disebut dengan pembagian bersisa. Biarpun kamu terusin ke bawah, tetap nanti ada sisanya ya.
Jadi bersama dengan orang tuamu, bukalah kembali coret-coretanmu, ulangi kembali bagaimana teknik membagi. Ya, ibu yakin orang tuamu mampu mendampingi kamu dalam belajar. Kalaupun tidak, bisa kamu cari dari sumber-sumber yang lainnya cara teknik membagi, atau kamu replay ulang tayangan ini ya. Jadi tetap semangat belajarnya. Bu, apakah nanti kalau pembagian seperti ini harus menyertakan cara? Baiknya menyertakan cara agar ibu tahu sudah sampai sejauh mana teknik pembagian kamu ya. Jadi pakai cara. Lihat di sini 0,60, 0,28. Dari nilai tempat kedudukannya jelas 6 dengan 2 puluhannya lebih besar 6 dibandingkan 2. Nanti kita akan membahas tentang nilai tempat kedudukan di dalam bilangan desimal ya. Kalau ini berarti disebutnya per 100, ini per 10 ya, ini satuan, 0 ini satuan. Jadi 0,60 lebih besar dari 0,28. Atau kita ambil soalnya 3/5 lebih besar dari 2/7 ya. Ibu yakin kamu dapat mengerjakan matematika ini dengan baik. Nanti akan kami berikan soal, kerjakan di buku tulis, lalu disertakan caranya. Boleh kamu pilih cara A atau cara B. Ibu berikan kebijaksanaan, ya Pak Bari berikan kebijaksanaan, silahkan pilih. Nggak usah dua-duanya, salah satu aja ya. Nanti tugasnya dikumpulkan melalui Telegram, boleh ke Bu Ira dan Pak Bari ya. Nanti ada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat.